Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Thanks to God Allah. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jumpa kembali pada pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9. Materi kita present perfect tense atau present perfect tense. Materi ini adalah materi yang ada pada bagian akhir semester ganjil, dan mudah-mudahan materi ini bisa kita pelajari dengan baik, kuasai dengan baik, dan bisa kita praktekkan bukan hanya dalam pelajaran tapi juga di luar jam pelajaran, dalam artian in our daily activities, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai melalui materi ini yaitu yang pertama ada pada bagian 3.6 3.6, jadi menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah atau telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam kurung di sini dikatakan perhatikan unsur kebahasaan present perfect tense. Selanjutnya, yang kedua, kompetensi dasar 4.6 atau 4.6, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah atau telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ini yang ingin kita bahas, ya, kompetensi dasarnya ada 2. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita? Jadi tujuan kita mempelajari materi ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa kejadian, kegiatan yang terjadi di masa lampau tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik melalui teks-teks pendek dan sederhana. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, melengkapi kalimat dengan jawaban berupa ungkapan-ungkapan yang diambil teks dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Ini yang kita akan usahakan capai dan kita tuju dari pembelajaran kita. Yang ketiga, membuat teks-teks pendek dan sederhana
tentang beberapa kejadian, kegiatan yang terjadi di masa lampau tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, tujuan kita mempelajari materi ini adalah mempresentasikan teks masing-masing di depan kelas dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Karena kita lewat daring, maka materi ini nantinya dipresentasikan melalui media daring, dikirim dalam bentuk video, 1 menit atau 2 menit. Nah, selanjutnya kita mau lihat di sini adalah definisi. Jadi apa itu present perfect tense? Apa itu present perfect tense? Jadi kita lihat what is present perfect tense? Apa sebenarnya itu present perfect tense? Tentu di materi awal ini kita masih membahas definisi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan present, dan nanti tentu berbeda pada pertemuan selanjutnya yang sudah sudah kita masukkan dialog dan jenis-jenis yang lain. Jadi what's present perfect tense? Jadi present perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang telah dimulai di masa lalu, jadi di masa lalu, dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu di waktu lampau, namun efeknya masih terasa atau berlanjut. Ini yang dimaksud present perfect tense. Misalnya jam 9 Anda makan nasi, nanti jam 10 masih terasa kenyang. Jadi masih ada efek Anda makan sekitar 1 jam yang lalu. Itu present perfect tense secara sederhana. Itu contoh secara sederhana. Tentu ada rumus yang harus kita ketahui untuk lebih memahami present perfect tense ini. Jadi ini kita lihat rumus present perfect tense, rumus yang bisa kita pakai. Ini. Jadi untuk afirmatif atau positifnya subjek itu I, you, they, we, she, he, it, ditambah have atau has, tambah past participle, Contohnya di sini I have tried sushi. Jadi saya telah melatih sushi. Ketika sushi dilatih, masih terasa sampai dia berbicara lagi, ngomong-ngomong lagi. Ini I have. Kapan has digunakan? Has digunakan kalau memakai she, he, it. Jadi she has tried sushi. Itu contohnya ya. Ini untuk bentuk positif. Untuk negatifnya, afirmatif, subjek tambah have not atau haven't, atau has not, hasn't, tambah past participle. Contohnya, I have not tried sushi. I have not tried sushi. Atau I haven't tried sushi. Sama dengan yang pertama, kalau negatif, kalau dia she, he, it, itu pakai has.
Kemudian interrogatifnya bagaimana? Atau bentuk pertanyaannya bagaimana? Kita dahulukan have atau has-nya. Ditambah subjek, tambah past participle. Contoh, have you tried sushi? Have you tried sushi? Ini rumus present perfect tense. Ini kita lihat di sini sama ya, sama sebenarnya, cuma di sini diberikan dua contoh. Jadi positifnya subjek tambah have tambah has tambah verb 3. Kemudian ini contohnya, I have written a romantic novel. Ya. Kalau yang pakai has, she has read a magazine. Ya. She has read a magazine. Jadi pakai verb 3. Ya. Jadi bentuk yang ketiga. Jadi written ini asalnya write, wrote, written. Jadi write, wrote, written. Kemudian selanjutnya, kalau negatifnya bagaimana? Ya sama ya. Jadi contohnya di sini, I haven't atau I have not written a romantic novel. She hasn't read a magazine. Jadi bentuk ketiga dari read ini adalah read. Jadi bentuk pertamanya read, bentuk keduanya read, bentuk ketiganya read. Kebetulan sama semua. Jadi ini termasuk irregular verb. Ya, kata kerja yang tidak beraturan. Kemudian interrogatifnya sama juga yang pertama, cuma di sini dikasih dua contoh. Have I written a romantic novel? Have I written a romantic novel? Atau has she read a magazine? Ya, has she read a magazine? Ya, magazine. Nah, ini contoh dari kalimat yang memakai present perfect tense. Nah, jadi ada dua di sini rumus present perfect tense kita kemukakan. Yang membedakan adalah contoh yang ada. Di sini ada dua contoh yang dikemukakan. Kemudian di sini kita lihat ada contoh sangat sederhana. Ya, contoh sangat sederhana yang kita pakai dalam percakapan. Kenapa saya katakan sangat sederhana? Karena contohnya ini sangat-sangat pendek. Sangat-sangat pendek. Dan nanti Ananda atau semua kita yang belajar bisa mencontoh contoh yang sederhana ini. Kemudian khusus untuk pelajar atau siswa yang sementara belajar melalui media daring ini contohnya bisa dibuat seperti ini ya. Jadi bisa Anda buat contoh seperti ini, kemudian dikirimkan ke WA pribadi saya. Jadi bisa dikirim di WA pribadi saya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat di sini burung bisa berbicara. Ya, tentu ini ya semacam anekdot ya, atau semacam sesuatu yang kita inginkan supaya lebih terasa mudah memahami bahasa Inggris ini. Contohnya di sini si burung A mengatakan, have you had your lunch? Have you had your lunch? Sudahkah engkau jadi lunch? Lunch ini makan siang. Ya. Si burung satu mengatakan, no, I haven't. No, I haven't. Ya, tidak. Saya belum makan. Saya belum makan. Jadi had itu adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari dari kata have, has, ya. Had ya. Had. Nah, ini
contoh yang sangat sederhana, dan ini bisa kita kita bisa aplikasikan dalam kehidupan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, jadi ini mungkin materi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Maybe it is enough. Billahi taufik wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.